Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah kami, yaitu Matematika Ekonomi. Sebelum memulai pada topik kita kali ini, izinkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miko Rafael Hutapea. Nama saya Muhammad Riansyah. Dan nama saya Raifan Noval Fadilah. Yang pertama ada diferensial. Diferensial atau turunan adalah salah satu konsep dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Turunan menunjukkan seberapa besar perubahan nilai suatu fungsi ketika variabel bebas mengalami perubahan. Konsep ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, fisika, ekonomi, dan teknik untuk menganalisis perubahan suatu besaran. Contoh soal pertama yaitu F dalam kurung X sama dengan 5X pangkat 4 dengan penyelesaiannya yaitu F dalam kurung X per sama dengan D per DX dalam kurung 5X pangkat 4 sama dengan 5 dikali D per DX dalam kurung X pangkat 4 sama dengan 5 dikali 4X pangkat 4 min 1. Karena 4 jadi kurangi 1, maka 5 dikali 4X pangkat 3 sama dengan 20X pangkat 3. Oke, berikutnya ada soal kedua. Contoh soal kedua. Soal kedua, Y sama dengan 6X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 min 8X plus 5. Dengan penyelesaiannya yaitu Y sama dengan D per DX dalam kurung 6X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 min 8X plus 5. Sama dengan 6 dikali 3X pangkat 3 min 1 tambah 2x ditambah 2 dikali 2x pangkat 2 min 1 dikurang 8 kali 1x pangkat 1 min 1 tambah 0 sama dengan 8x pangkat 2 ditambah 4x min 8. Oke, selanjutnya ada integral tak tentu. Next. Pengertian, integral tak tentu merupakan operasi kebalikan dari diferensial yang digunakan untuk mencari fungsi asal atau anti turunan dari suatu fungsi. Secara matematis ditulis seperti integral f dalam kurung x dx sama dengan f dalam kurung x ditambah c dengan keterangan f dalam kurung x sama dengan fungsi yang diketahui f besar dalam kurung x sama dengan anti turunan dari f kecil dalam kurung x, lalu c sama dengan konstanta integrasi. Next. Selanjutnya ada rumus dasar integral tak tentu. Dalam menyelesaikan integral, kita menggunakan aturan dasar integral. Pangkat suatu variabel ditambah satu kemudian dibagi dengan pangkat yang baru. Untuk fungsi yang terdiri dari beberapa suku, integral dapat dilakukan satu per satu. Penguasaan rumus dasar ini sangat penting karena akan menjadi dasar penerapan integral dalam berbagai masalah ekonomi. Next. Lalu ada beberapa rumus penting. Yang pertama, integral x pangkat n dx sama dengan dalam kurung x pangkat n tambah 1 tutup kurung per dalam kurung n tambah 1 tutup kurung ditambah c dengan n sama dengan tidak sama min 1. Lalu yang kedua, integral k dx sama dengan kx ditambah c. Yang ketiga, integral buka kurung 1 per x tutup kurung dx sama dengan nx ditambah c. Yang keempat, ada integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x ditambah c. Lalu yang terakhir ada integral buka kurung a dikali f buka kurung x ditambah b kali g buka kurung x tutup kurung dx.
sama dengan A integral F buka kurung X dx ditambah B integral G buka kurung X dx. Next, hubungan integral dengan ekonomi. Mengapa integral penting dalam ekonomi? Integral digunakan untuk menentukan biaya total dari biaya marginal, menentukan pendapatan total dari pendapatan marginal, menghitung keuntungan perusahaan, lalu yang terakhir mengukur surplus konsumen dan surplus produsen. Next, dalam ekonomi sering ditemukan konsep marginal seperti biaya marginal dan pendapatan marginal. Nilai marginal menunjukkan perubahan tambahan akibat bertambahnya satu unit produksi atau penjualan. Untuk mengetahui nilai totalnya, kita perlu melakukan proses integrasi. Oleh karena itu, integral menjadi alat yang sangat penting dalam analisis ekonomi dan pengambilan keputusan bisnis. Next. Selanjutnya ada aplikasi integral pada fungsi biaya. Untuk menentukan biaya total dari biaya marginal, dapat diketahui MC sama dengan 4Q ditambah 10, lalu dengan keterangan MC sama dengan marginal cost atau biaya marginal, lalu Q sama dengan jumlah produksi. Maka biaya total TC sama dengan integral buka kurung 4Q ditambah 10 tutup kurung DQ sama dengan 2Q kuadrat ditambah 10Q ditambah C. Jika biaya tetap atau fixed cost sama dengan 100, maka TC sama dengan 2Q kuadrat ditambah 10Q ditambah 100. Next. Biaya marginal menunjukkan tambahan biaya untuk memproduksi satu unit barang. Untuk mengetahui biaya total perusahaan, fungsi biaya marginal harus diintegralkan. Jika diketahui biaya tetap sebesar 100, maka konstanta integrasi dapat diganti dengan nilai tersebut, sehingga diperoleh fungsi biaya total yang lengkap. Next. Lalu selanjutnya menentukan pendapatan total dari pendapatan marginal. Diketahui MR sama dengan 20 dikurang 2Q dengan keterangan MR sama dengan marginal revenue. Q sama dengan jumlah penjualan. Jadi pendapatan total TR sama dengan integral buka kurung 20 kurang 2Q tutup kurung DQ sama dengan 20Q dikurang Q kuadrat ditambah C. Jika saat Q sama dengan 0, TR sama dengan 0, maka C sama dengan 0 juga. Sehingga TR sama dengan 20Q dikurang Q kuadrat. Next. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Tentukan hasil dari integral berikut, yaitu integral buka kurung 6x ditambah 4 tutup kurung dx. Penyelesaiannya, langkah pertama kita integralkan setiap suku secara terpisah, yaitu menjadi integral 6x dx ditambah integral 4 dx. Langkah kedua, gunakan rumus integral, yaitu integral x dx sama dengan x kuadrat per 2, atau x kdx sama dengan kx. Jadi hasilnya bisa sama dengan 6 buka kurung x kuadrat per 2 tutup kurung ditambah 4x ditambah c sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah c. Lalu hasilnya adalah integral buka kurung 6 ditambah 4 tutup kurung dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah c. Selanjutnya ada integral tertentu. Next. Itu ada integral. Berikut adalah pengertian dari integral tertentu adalah integral yang memiliki batas bawah dan batas atas sehingga menghasilkan nilai tertentu. Nilai integral diperoleh dengan mencari arti turunan, fungsi, kemudian mensubstitusikan batas atas dan batas bawah ke dalam arti turunan tersebut. Berbeda dengan integral tak tertentu. Integral tertentu tidak menggunakan konstanta integral atau kurung tutup C. Next. Berikut adalah contoh soal satu. Soalnya adalah integral
kuadrat 4 1 sama dengan X kuadrat 2 sama dengan DX. Dengan cara penyelesaian kurung tutup X X3 X3 per 3 dengan kurung tutup kuadrat 4 dan 1. Dan berikutnya adalah soalnya adalah 4 per 3 4 per 3 dikurang 1/3 kuadrat 2. Dan berikutnya adalah di bawahnya adalah 64/3 dikurang 1/3. Dan di bawahnya adalah 63 dikurang 1/3. Dan di bawahnya adalah hasilnya dari atas adalah 63/3. Dan sama dengan hasil dari yang di atas adalah 21. Dan next, dan berikut adalah contoh soal 2. Nah, soalnya adalah integral kuadrat 2 0 0 integral 0 kuadrat 2 kurung tutup 2x plus 3 dan kurung tutup dx. Dan cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut sama dengan kurung tutup x kuadrat 2 plus 3x kurung tutup 0 kuadrat 2. Dan berikutnya di bawahnya adalah kurung tutup 2 kuadrat 2 sama dengan plus 3 kurung tutup 2 kurung tutup. Dan kurung tutup dikurang kurung buka 0 kuadrat 2 plus 3. Dan kurung tutup 0 kurung buka sama dengan hasilnya. Dan di bawah adalah kurung tutup 4 plus 6 dan kurung tutup dikurang dari kurung tutup 0 plus 0 dan kurung tutup. Dan hasilnya adalah 10 dikurang 0. Hasilnya adalah tetap 10. Next. Dan sekian dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.